Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Kamis tanggal 4 Januari 2024. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAU USD. Seperti apa perkembangannya untuk hari ini? Langsung aja kita bahas dan kita mulai di time frame daily. Kalau kita perhatikan, candle terbentuk khususnya di hari Rabu kemarin membentuk impulsif bearish, dan tentunya sudah sampai dengan target yang saya sampaikan ya, di mana saya menggunakan profit volume. Saya tarik dari titik A sampai dengan titik B dan ketemu garis merah di sini ya, di mana di sini ada volume ya, di mana ada banyak sekali permintaan di wilayah area ini. Dan ini merupakan rally base rally juga. Dan ada juga area order block ya di time frame daily di sini ya. Dan akhirnya garis merah ini adalah target yang dikejar ya, sampai dengan kurang lebih di 2033.05 di area sini. Dan tentunya ini sifatnya seperti magnet ya. Jadi ketika ada konfirmasi, ada reversal candle gitu, jadi teman-teman bisa gunakan profit volume ini. Ini posisinya ada di sini. Saya tunjukkan ya, kalau di trading view ini cukup bagus loh dijadikan acuan untuk melihat kondisi market, apakah mampu berada dalam posisi pembalikan dengan target yang cukup bagus dijadikan acuan. Nah, ini profil volume ya di sini ya. Profil volume ini areanya, dia ada di posisi tersebut. Jadi saya tarik kemarin dari titik A sampai dengan titik B. Ini sifatnya seperti magnet ya. Jadi dia ketika ada posisi di mana reversal candle ya, ada koreksi turun seperti ini, dan tepat berada dalam level 2033 lah ya, poin sekian, market sudah sentuh area sini karena banyaknya perdagangan di area sini. Jadi apakah ini nanti akan terjadi pembalikan? Ya tentunya, karena trennya ini kan masih bullish ya. Anda bisa lihat di sini. Tren di time frame daily ya, ataupun high time frame ini kan masih bullish, masih sangat kuat impulsifnya ya, perjalanannya masih sangat kuat, dimana di sini wave 1, wave 2, wave 3 dan wave ke-4 dan menuju wave ke-5 ya. Dan saat ini lagi terjadi correction wave, apakah ini wave 1 dan ini menuju wave kedua ya, karena posisinya high yang ada di sini kalau dilihat time frame kecil ada wave 1 ya, melebihi. Jadi ya nanti saya akan jelaskan. Dan tentunya pergerakan di posisi hari Rabu kemarin memanfaatkan karena adanya indeks dolar yang begitu kuat ya, atau terjadi kenaikan bersama dengan yield obligasi terjadi kenaikan. Maka ekspektasi pelaku pasar ya mengurangi taruhan, artinya mengurangi pembelian pada XAU USD. Dan mereka tahu pada akhir bulan Januari ini ya, khususnya awal Februari kan ada kenaikan ada mempertahankan tingkat suku bunga ya, artinya dovish, keputusan dari si Jeremy Powell. Jadi ketika ada indeks dolar itu menguat, yield obligasi menguat, mereka mengurangi XAU USD dalam pembelian gitu. Gambarannya seperti itu ya karena market maker melihatnya berharap dengan adanya keputusan suku bunga yang dipertahankan ya di bulan awal Februari ya, menunggu posisi emas lebih murah baru dibeli gitu kan. Wajarnya seperti itu ya. Jadi ketika harga emas sudah sangat tinggi, mereka mengurangi pemasukan emas, menjual gitu kan, berarti emasnya kan turun ya, karena udah dapat cuan kan, karena mereka belinya di harga murah gitu. Jadi ketika koreksi seperti ini yang diharapkan gitu. Jadi memanfaatkan ketika indeks dolarnya menguat, yield obligasinya menguat, mereka memindahkan investasinya ke indeks dolar ataupun yield obligasi. Itu gambarannya seperti itu gitu. Jadi menunggu XAU USD ini atau gold terjadi penurunan. Jadi ketika nanti mendapatkan harga yang murah, mereka baru berbondong-bondong beli. Makanya memungkinkan nanti di akhir Januari pergerakan
XAUUSD bisa terjadi kenaikan kembali. Itu gambarannya. Tapi tidak menutup kemungkinan, makanya kita harus kawal di bulan ini. Kan saya sampaikan ya di analisa kemarin di awal-awal tahun, monthly pun koreksinya saya menggambarkan di level 2017 di area sini nih. Nah ini ya awal, ini koreksi awalnya 38,2 2017.46 sampai dengan 50%. Ini tahunan ya, ini maksud saya di tahunan. Jadi kalau kita lihat di weekly juga ada potensi ya, ini kan belum selesai candlenya. Besok Jumat saya akan bahas ya, ini memungkinkan ada bearish engulfing. Jadi kan ada potensi di beberapa minggu ke depan masih dalam bearishnya gitu. Tapi kita tunggu dulu ya. Ini kalau betul-betul impulsif bearish seperti ini dan breakout daripada 2053.20 close candlenya sampai Jumat besok sempurna candlenya berbentuk bearish engulfing seperti ini, maka dorongan seller momentumnya sangat kuat gitu. Jadi daily-nya juga terlihat sudah menunjukkan 4 hari ya, 1, 2, 3, 4 terakhir Rabu kemarin menunjukkan impulsif bearishnya dan berada dalam area order block, ada dalam area rally base rally, dan profil volume saya tarik juga pas di sini ya posisinya. Jadi insya Allah sih sampai dengan Jumat besok bakalan bergerak berada di range ini. Apalagi hari Jumat juga ada non farm payroll ya. Nah, itu kita akan lihat nih dampaknya. Apakah akan kembali lagi bullish hanya sebatas area ini ya, mematahkan tadi di weekly kan sudah ya seolah-olah udah ada bearish engulfing gitu ya, tapi kan belum selesai ya. Nanti kita lihat pergerakan selanjutnya. Kita bahas dulu untuk hari ini, oke? Secara keseluruhan dorongan seller momentum sangat kuat ya, impulsif bearishnya. Dan kita ketahui rilis news pukul 22.00 ya, manufacturing PMI menunjukkan angka yang positif ya. Bisa banyak apa ya istilahnya kontraksi lah. Kontraksi itu banyak ya hasilnya bagus gitu. Ya bagus untuk indeks dolar. Tapi JOLTS job opening ya, penyedia jasa lowongan kerja itu menunjukkan angka yang negatif gitu. Saya sih fokusnya melihatnya di JOLTS job opening ya. Karena hubungannya sangat kuat nantinya terhadap ADP ya, sektor swastanya, dan non farm payroll-nya juga sangat berpengaruh gitu. Bahkan unemployment rate itu juga sangat mempengaruhi dari JOLTS job opening. Ya, istilahnya satu kesatuan data lah ya yang membahas mengenai tingkat pengangguran gitu. Jadi makanya kemarin kalau kita perhatikan indeks dolarnya di awal data keluar kan terjadi penurunan ya cukup signifikan, tapi akhirnya kembali lagi karena data ISM manufacturing PMI positif, indeks dolarnya menguat. Jadi kalau kita lihat di indeks dolar seperti ini, nah ini datanya. Jadi Anda bisa lihat di sini, ini data kemarin ya, candlenya terbentuk impulsif. Jadi sempat terjadi penurunan kalau di time frame 1 jam kelihatan di sini. Nah ini ya posisinya candle ini kan sempat turun pukul 22.00, tapi setelah itu dia bergerak naik. Dan ketika FOMC rilis ya untuk datanya, dan posisinya terjadi penurunan hasil pertemuan sebelumnya ya. Data-datanya itu kan rilis untuk mereka lebih mempertahankan tingkat suku bunga. Jadi respon pasar indeks dolar langsung terjadi penurunan. Mas saya sampaikan tadi di awal. Jadi setidaknya gini, ketika pergerakan itu bullish untuk XAUUSD ya, nah sangat tinggi, mereka ngambil keuntungan melihat indeks dolarnya menguat, mereka pindah asetnya ke indeks dolar dan yield obligasi, maka XAUUSD turun, mengharapkan kedepannya akhir Januari harga murah dia beli kembali dan menunjukkan aktivitas bullish untuk XAUUSD, dia ngambil keuntungan dari situ. Itu gambarannya secara keseluruhan ya. Ya make sense sih menurut saya itu. Jadi kita ngikutin aja arahnya seperti itu, oke? Sekarang kita lihat di XAUUSD kembali di time frame daily ya. Jadi itu gambaran saya. Jadi hari ini menurut saya potensinya masih dalam posisi bearish, oke?
Dengan acuan area ya, acuannya di sini low-nya lebih rendah ya, saat ini di 2030,69. Kemudian strong high daily ada di posisi 2066,00 dan batas breakout daily kita akan tandain dulu ya, batas breakout daily-nya ada di posisi terbarunya di sini di 2059,045 ya, di area situ. Dan sorry, ini saya kembalikan lagi. Nah, di sini oke, di 2030,69 tolonya. Jadi posisinya seperti ini saat ini. Dorongan seller momentum sangat kuat, dan apakah hari ini akan menunjukkan aktivitas lanjutan penurunan? Ya tentunya insya Allah pasti ada, tapi karena tadi kita lihat ya di akhir sesi penutupan, karena semalam ada FOMC meeting minutes ya, dengan mengeluarkan data hasil kesepakatan ya, di pertemuan sebelumnya, responnya langsung terjadi kenaikan untuk XAUUSD ya. Jadi setidaknya menurut saya sesi Asia sampai dengan sesi Eropa nanti kita lihat kalau responnya dia menunjukkan aktivitas bullishnya. Nah, nanti ada area di sini yang akan kita pantau. Oke, itu gambarannya. Sekarang kita akan turunkan dulu, kita identifikasi ya di time frame 4 jam. Oke, di time frame 4 jam. Nah, ini menarik ya. Tadi saya sempat bahas wave analisa ya, khususnya di time frame kecil seperti 4 jam atau 1 jam. Di sini kan saya kemarin gambarkan secara teori wave ya, ada 1, 2, 3 dan ini kan keempat ya. Wave keempat ada di sini. Tapi ini belum selesai ya. Ini wave keempat atau correction wave ABC, tapi sayangnya wave keempat ini harusnya tidak melebihi dari wave 1. Jadi setidaknya gambarannya dari wave 1, 2, 3, 4, 5 ini tidak sempurna ya, saya menggambarkan seperti itu. Tapi ya itulah sebuah pergerakan market ya, dimana ketika kita melihat adanya sesuatu yang tidak sesuai ya di posisi ini adalah wave 1, maka kita juga bisa menggambarkan ini perjalanan wave 1-nya sampai sini nih. Nah, kalau di time frame besar tadi kita sampaikan wave 1 dan ini bisa jadikan wave kedua. Itu polanya. Jadi secara keseluruhan, singkat cerita, di sini kan kalau kita lihat impulsif bearish, korektif, impulsif, dan ini menurut saya akan terjadi korektif nih. Korektif atau koreksi wave ya, menuju posisi yang lebih tinggi di wave keempat. Dan tentunya di wave keempat di sini ini ada imbalance ya. Nah, ini ada imbalance. Posisinya ada gap dari candle 1 ke candle kedua. Ini ada imbalance. Itu acuan juga. Kenapa? Karena ini saya hapus dulu ya. Jadi di sini kan ada bearish engulfing ya. Dia setelah koreksi impulsif dan saya mengatakan koreksi. Jadi saya akan tarik menggunakan Fibonacci retracement ya. Seperti ini. Saya akan lihat area 50%. Oke, nah di area tersebut acuannya sudah ada ya. Dengan harapan dia akan menuju area 2048 ya, 0.77, dan area di atasnya ini adalah zona untuk target sell di posisi ini untuk jadikan acuan, dan tepat berada dalam kayak kurang lebih mendekati acuan area imbalance, dan ada 2052.40 sampai dengan 2057.69. Itu adalah targetnya untuk gambaran saya. Dan kalau secara range pergerakannya untuk hari kemarin memang sangat tinggi sekali ya, berada di 35.31 dolar per troy ounce. Dan kalau ini ada terjadi kenaikan dari close candle terakhir ini kan seperti bullish engulfing ya, tapi ya hampir sama volumenya dari seller dan bullishnya, tapi kan ekornya yang di atas lebih tinggi ya. Jadi ini buyers lagi berusaha untuk menekan ke atas ya. Setidaknya kalau menuju ke level ini ya harus mencapai kurang lebih 8 sampai dengan 15 dolar. Nah, makanya kita lihat nanti nih dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa apakah kuat menuju ke level tersebut. Dan nanti kita akan lihat strukturnya ya pastinya, karena ketika nanti posisi daripada XAUUSD terjadi penguatan, ya nanti kita lihat respon daripada sesi Amerika apakah
masih menunjukkan bullishnya. Sebelum nanti malam juga ada rilis news. Oke, tapi secara gambaran saya dengan adanya dorongan bullish di akhir sesi penutupan, minimal dia akan koreksi dulu lah gitu. Jadi kalau kita gambarkan dari titik tertingginya di sini, ini seperti wave 1 2 3 ya, dan ini menuju wave kelima. 1 2 3 dan ini menuju wave keempat. Ya, ingat tidak harus mampu bergerak melebihi daripada wave ke-1 di sini di 2058.27. Makanya make sense menurut saya, gambaran saya menuju ke area di atas 2048.77. Harusnya di sini ada konfirmasi adanya bearish engulfing, bearish pin bar, 3 inside down ya, maka menunjukkan aktivitas bearishnya kembali. Tapi ya saya melihatnya sih karena range-nya juga cukup tinggi ya saat ini. Dari pergerakan selama hari Selasa, Rabu, Kamis ya. Anda bisa lihat ya, di sini kan tanggal 2 Januari Selasa kemarin high-nya di sini. Ini Anda bisa lihat sampai dengan low-nya sudah mencapai $48.27 per troy ounce. Dan saya sering mengatakan weekly itu rata-rata antara 40 sampai $50 per troy ounce. Jadi ini sudah memasuki rata-rata dari pergerakan 1 minggu. Dan apalagi sekarang hari Kamis nih, masih pagi gitu loh. Jadi kan makanya saya katakan setidaknya kalau betul-betul market berada di area imbalance ataupun di atas 50% ya di area sini. Dan kalau kita ukur seperti ini ya, memungkinkan dia akan berhenti juga di area sini gitu loh untuk low-nya. Jadi akan muncul konsolidasi besar di area sini. Ya. Nah, tadi kalau kita hubungkan terhadap profit volume ya. Ingat tadi yang saya tarik tadi, ada profit volume kan ada di area saat ini, harga ada di area rally bis rally kan. Jadi dia akan membentuk seperti pola konsolidasi ya, atau accumulation sebelum menunjukkan aktivitas bullishnya ya. Itu gambarannya sih seperti itu. Ya, insya Allah teman-teman semoga paham ya apa yang saya sampaikan dan bisa cocokkan dengan trading plan masing-masing. Oke, selanjutnya kita akan cek di time frame 1 jam dulu ya. Nah, ini yang sangat disayangkan kemarin, zona buy dua posisinya ya. Ini nggak ada konfirmasi yang cukup kuat menunjukkan tekanan buyersnya, masih bearish candlenya. Baru di akhir sesi penutupan nih di sini nih, dari jam 12 sudah ada perubahan candle warna hijau, makanya dorongan bullishnya. Oke, ini gagal dan terjadi breakout order block ya, istilahnya seperti itu, karena area order block tidak mampu ya menahan laju seller, bahkan tidak ada konfirmasi candlenya. Jadi tekanannya sangat kuat bearishnya. Tapi menariknya di sini time frame 1 jam, ini untuk trennya ya. Beberapa waktu kan saya sudah sampaikan kalau area 2051.21 di breakout impulsive bearish seperti ini ya, maka tren kembali lagi bearish. Oke. Coret-coretannya saya hapus dulu. Ya, berarti di sini sudah ada yang namanya change of character. Nah, ini ada change of character. Trennya kembali lagi bearish untuk time frame 1 jam ya. Ingat, untuk time frame 1 jam dan key resistance masih sama. Jadi kalau next pergerakannya ternyata kuat bullish, ini menjadikan target berikutnya. Kalau ini di break maka tren kembali lagi bullish. Itu polanya. Oke, saat ini time frame 1 jam sedang berada dalam perubahan tren, yaitu tren bearish. Itu gambarannya. Oke, selanjutnya kita akan lebih detail membahas dari posisi yang saat ini ya sedang berjalan di sini nih. Dan Anda bisa ketahui ada candle terakhir ya di sini. Ini tentunya cukup signifikan. Jadi make sense ya menurut saya. Artinya gini, saya memiliki gambaran dari pergerakan penurunan ini ya. Ini kan ada kenaikan waktu rilis news ISM dan GLTS kan XAU sempat naik hingga level 2048 ya. Ini cukup tinggi loh kenaikannya sebelum dibanting lagi ke bawah. Ini cukup tinggi waktu pukul 22 ya. $16.86 per troy ounce. Cukup tinggi sekali kenaikannya dan turunnya juga sangat curam. Tentunya akan mengambil atau meliquidity area sini dulu, tepat berada di 50% ya, 2048.77. Tentunya di area tersebut juga ada imbalance kecil di posisi ini ya. Setidaknya gambaran saya sih seperti ini.
Bukan berarti saya akan buy, saya akan tunggu karena kan ini impulsifnya jelas ya. Ada koreksinya di sini. Jadi saya pantau di wilayah area start daripada imbalance ya. Setelah melebihi 50% tentunya di 2048.82 sampai dengan 2057.69 di area sini. Jadi kalau posisinya berada dalam posisi ini, saya akan tunggu di mana ada pembentukan candle ya, stick pattern, baik itu bearish engulfing, bearish pin bar ataupun 3 inside down, dengan target saya adalah minimal sampai dengan posisi yang lebih rendah, yaitu mendekati low-nya. Ini target untuk taking profitnya. Ya, itu gambaran saya. Jadi polanya seperti itu di sini ya. Jadi saya akan tunggu di area tersebut. Kalau memang betul-betul ada bearish engulfing, bearish pin bar, 3 inside down di area sini ya. Ini merupakan zona sell. Ingat, ini bukan sinyal ya, cuman saya kasih tahu aja kalau di sini itu memiliki potensi yang cukup bagus. Jadi teman-teman bisa pantau di wilayah tersebut untuk dijadikan acuan. Oke, targetnya sampai dengan target berikutnya ya kurang lebih di sini. Baik di 2033.41 lah di area sini ya, target taking profitnya. Jadi nanti kita lihat perkembangannya, semoga aja sesuai sampai dengan area sini. Karena kalau tidak menuju ke posisi ini, hanya koreksinya sedikit ini, tapi dia emang sellernya kuat ya, dia akan break di sini, maka targetnya akan lebih rendah lagi. Ya kalau kita lihat dari sini, ini kan area compression terakhir ya ini. Nah ini belum kena juga nih posisinya, dan ini juga belum dilikuidasi juga di sini. Ini kan belum di liquidity ya posisi ini. Ini area support kita. Ya, ini belum kena juga area ini. Ya, ini masih fresh area support. Kemudian ini juga masih fresh. Jadi kalau turun kembali kuat sellernya sampai hari Jumat contohnya gitu, dia akan menghabisi di bawah area ini. Ini targetnya nih 1 2 ini bisa. Ya, makanya kalau dia tidak koreksi sampai sini, ternyata ini bearish langsung seperti ini kan curam ya bearishnya. Nah, bisa juga seperti itu polanya. Jelas ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan buat teman-teman semua. Dari analisa pagi hari ini, semoga informasi ini bermanfaat, dan silakan tonton videonya dari awal sampai dengan akhir, cocokkan dengan trading plan masing-masing. Jika mana sesuai bisa diikutin, jika mana tidak sesuai tidak usah diikutin. Dan support terus channel Zona Forex dengan cara bagian videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua, supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.